Bapak saya hormati. Kemudian singkat, Imam Ghazali Bapak saya hormati memberikan kepada kita tes case, ngetes kita ini ada kesombongan, ada kesombongannya atau tidak. Jadi ada 5 Pak ya. Yang pertama, ya, coba kita diskusi dengan teman kita tentang suatu masalah. Kita diskusi. Lah nanti kok kita yang kalah, dia yang menang. Coba kita terima tidak kebaikan yang datang dari dia? Kalau kita terima, berarti itu kita nggak sombong. Tapi kalau kita nggak terima, berarti itu ada kesombongan. Ini harus diobati. Itu tes yang pertama. Kemudian tes yang kedua Pak. Ketika kita kumpul bersama orang banyak, ternyata teman-teman kita justru yang dimuliakan, duduknya disuruh di depan, disuruh maju dan lain sebagainya. Mereka lupa terhadap kita, padahal kita orang berada, kita orang terpandang. Mereka lupa Pak, sehingga kita tetap duduk di barisan orang-orang biasa dan tidak dipedulikan. Udah kita rasakan saja Pak hati kita. Kalau kita marah-marah kepada mereka, ya sudah berarti sombong itu. Tidak disumonggokan di depan, kita dibiarkan duduk, dibiarkan kita duduk pilih tempat duduk sendiri. Teman-teman kita disuruh maju, dimuliakan, kita dibiarkan. Sudah rasanya apa sudah? Kalau kita rasanya biasa, nggak sombong. Tapi kalau sudah marah lah itu berarti ada kesombongan. Kemudian tes yang ketiga. Coba seandainya ada undangan Pak, yang undang itu orang miskin. Undangan yang undang orang miskin, hajatan yang undang orang miskin. Atau ada yang minta tolong Pak, yang minta tolong itu orang-orang miskin. Nah, ayo. Kalau kita legowo, kemudian kita senang hati, datang dengan senyum, dengan hati gembira, tidak ada kesombongan insya Allah. Tapi kalau kita nggak mau mendatangi, menghadiri undangan itu, tidak mau membantu karena dia orang miskin, ya Pak ya, mau menghadiri undangan, mau membantu, tapi dengan hati merasa berat. Nah, ada Pak itu, ada dalam hati itu ada kesombongannya. Itu yang ketiga. Kemudian tes case yang keempat, ya. Coba Pak. Ya, coba kita belanja ke pasar, kita bawa belanjaan dari pasar ke rumah, nenteng belanjaan dan lain sebagainya ya. Lah itu kalau kita ngelewati orang, ngelewati teman, kemudian kita risih, kita merasa nggak enak, merasa gengsi, merasa apa, berarti ada kesombongan itu Pak. Tapi ketika kita belanja ke pasar, kebutuhan keluarga, kemudian kita bawa ya, ke rumah, jalan kaki, ketemu orang, senyum, ya, nyapa, ngucapin salam, kayak nggak ada beban, berarti itu nggak ada kesombongan, insya Allah. Insya Allah nggak ada kesombongan. Kalau sepi Pak, nggak ada orang. Kebetulan dari pasar bawa tentengan belanjaan itu nggak ada orang, tapi dia merasa berat, merasa nggak enak. Kemungkinan dalam dirinya ada sombong. Tapi ketika rame banyak orang, dia merasa nggak enak, merasa berat. Tapi kalau nggak ada orang, dia biasa. Oh, itu berarti dalam hatinya ada riak Pak itu. Nah, itu juga dua-duanya adalah penyakit. Kemudian yang kelima, tes yang terakhir adalah coba pakai pakaian yang sangat-sangat sederhana, pakaian biasa, sudah. Pakai pakaian biasa. Kalau tidak ada orang, sepi, tidak ada orang, dia merasa berat. Nah, itu berarti ada kesombongan. Tapi kalau nggak ada orang, dia enjoy, merasa enak, merasa biasa. Tapi ada orang, baru dia merasa berat. Nah, itu berarti bukan sombong tapi riak. Kalau tidak sombong, riak. Inilah Bapak Ibu hormati 5 tes ya. Dan mungkin bisa kita tes diri kita dengan selain 5 tes yang disampaikan oleh Imam Ghazali tersebut. Akhirnya beliau mengakhiri
bab ini dengan mengatakan fa inna man la ya'rifu syarra la yattaqihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, tidak mengetahui kejahatan, maka dia tidak bisa menghindarinya karena dia nggak tahu. Waman la yudrikil maradha la yudawihi. Dan barang siapa yang tidak menyadari dirinya ada penyakitnya, la yudawihi, dia tidak akan berusaha untuk mengobatinya. Inilah Bapak